Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kara Sofia Tabina dari kelas Oceanografi C dengan NIM 2605012314142. Oke, dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian pada praktikum pemodelan oceanografi mengenai modul MATLAB, di mana disebutkan di soal kita disuruh untuk membuat program dari flowchart berikut dengan parameter sebagai berikut. Kemudian dibuat dengan adanya grafik perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang dan terhadap waktu. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya dan kita langsung ke jawabannya yang di MATLAB. Oke, yang pertama, ini aku komen terlebih dahulu. Ini kita menulis fungsi simulasi penyebaran polutan menggunakan metode FTCS eksplisit. Oke, kemudian enter. Nah, di ujian ini kita akan menggunakan metode FTCS eksplisit untuk mengetahui penyebaran polutannya. Kemudian seperti biasa kita clear all dan CLC. Kemudian ini kita udah. Setelah itu kita enter lagi. Di sini aku akan menginput parameternya. Ini aku sampingin. Nah, di sini kita akan mengikuti parameternya karena aku 142, jadi mendapatkan genap. Jadi aku mendapatkan panjang kanalnya itu 4000. Terus ini ada yang terbaru. Ini aku ini aku silent aja. Oke. Di sini kita akan menginput terlebih dahulu. Jadi ini pakai yang terbaru. Di mana L-nya diketahui itu 4000. L-nya ini merupakan panjang kanal dalam satuannya itu meter. Kemudian diketahui dx-nya itu 40. Ini untuk lebar grid dalam satuannya meter. Kemudian diketahui lagi T-nya itu sama dengan 10.800. Ini adalah lama simulasi dalam satuannya itu detik. Nah, yang keempat itu adalah DT. Kita sama untuk menentukan genap yaitu 8. Ini aku kasih keterangan langkah waktu dalam satuannya itu detik. Oke, setelah kita masukkan parameternya sesuai sama yang di sini, yang di flowchartnya, kita itu akan masukkan nilai U terlebih dahulu. Mana tadi? Oke, ini U sama dengan, karena akunnya 142, jadi aku balik jadi 0, jadi 241. Ini aku komen itu kecepatan dan satuannya itu detik, meter per detik. Setelah itu untuk Z-nya ini kita masukin dulu. Z-nya aku diketahuin yaitu 4. Kemudian kita mencari sumber polutan yang F, konsentrasinya. Jadi kita pakai simpan dalam variabel itu F source. Ini. Kemudian ini sama dengan 10 di asteris Z.com. Kemudian kita akan memberi komen terlebih dahulu. Ini untuk konsentrasi sumber polutan dan satuannya itu mg per L liter. Oke,
Kemudian kita akan mencari source grid-nya untuk grid di sumber polutannya. Itu kita pakai ini 30 ditambah dengan Z. Jangan lupa di koma, kasih komen grid sumber polutan. Oke, setelah itu kita akan memasukkan nilai N juga. Karena di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai N. Jadi ini N sama dengan sesuai sama yang di PPT dan di PDF bapaknya. Ini diketahui N-nya itu karena ada perubahan. Jadi pakai matriks itu 0,10. Kemudian kita tambahin dengan Z. Kemudian 20 ditambah dengan Z. Kemudian 30 ditambah dengan Z. Kemudian 40 ditambah dengan Z lagi. Kemudian 50 ditambah dengan Z. Kemudian 100 ditambah dengan Z. Kemudian 200 ini ditambah dengan Z lagi. Dan terakhir ada 300 dan 500 ditambah dengan Z. Ini 500 ditambah dengan Z. Oke, setelah itu ini kita titik koma. Kemudian kita akan mencari nilai M-nya. Sama dengan ini kita buka kurung siku. Itu 1 koma. Kita pakai yang di source grid-nya. Ini aku copy aja. Kemudian dikurangin dengan 10. Kemudian source grid-nya lagi dikurangin sama 5. Kemudian dikurangin sama 3. Kemudian ini aku kasih titik biar nanti ini biar kepanjangan ya. Kemudian ini lagi kita kurangin dengan tadi setelah 3 itu ada ini. Nah, ini 1. Kemudian koma, source lagi ini biasa karena nggak pakai apa-apa. Kemudian koma lagi, source grid itu ditambah sama 1. Kemudian ini titik-titik lagi aja. Kemudian source grid lagi ditambah dengan 3. Kemudian source underscore grid lagi ditambah dengan 5. Source underscore grid lagi itu ditambah dengan 10. Dan ini yang terakhir. Oke. Ini biar kelihatan aku kecilin aja. Dan nanti jadi kayak gini. Setelah itu kita akan mencari max dan ini sesuai sama yang di flowchart-nya dan nmax-nya. Jadi ini kita mencari max-nya terlebih dahulu. Itu rumusnya itu L dibagi dengan dx. Nmax ini tuh menyatakan jumlah grid ruang. Jangan lupa di komen. Kemudian enter. Kemudian ini aku enter lagi aja biar rapi. Ini nmax. Itu rumusnya T dibagi dengan dt titik koma. Ini aku kasih keterangan jumlah grid waktu. Setelah itu ini aku kasih keterangan lagi komen. Kita akan menginisialisasi ya, konsentrasi. Menginisialisasi. Nah, yang pertama kita simpan dalam variabel C besar, zeros, kemudian max, kemudian baru nmax, dalam kurung udah titik koma. Di sini kita akan membuat matriksnya itu konsentrasi. Kemudian kita buat lagi C dalam kurung source tadi, ini aku udah ini. Kemudian koma 1, kemudian sama dengan F underscore source.
kemudian titik koma. Ini aku kasih komen. Di sini itu untuk sumber polutan di awal. Di waktu awal ya. Oke. Karena kita udah melewati yang di sini, lanjut kita masuk ke yang di bagian sini. Kemudian kita akan mensimulasikan dengan metode explicit FTCS. Jadi ini aku ketik buat keterangan, ini simulasi menggunakan metode explicit FTCS. Kemudian kita memakai statement for, kemudian T itu sama dengan 1 dibanding sama Nmax. Nmax itu berarti incrementnya, kemudian min 1. Nmax, maaf, ada keliruan. Jadi itu sama dengan 1.2 Nmax min 1. Ini. Yang di sini sama nanti akan di sini. Oke. Kemudian kita enter, kita membuat for lagi untuk loop. Jadi ini kita ketik X, kemudian sama dengan baru yang 2 ini. 2, kemudian titik 2 lagi, M max. Baru dikurangin dengan 1. Kemudian enter. Setelah itu kita ketik C, X, T plus 1. Setelah itu kita sama dengan C, kita masukin rumusnya yang di sini, yang ketika T sama dengan 1 di sini, yaitu X, bentar, ya, X, T, ini X-nya kecil, T, kemudian ini dikurang sama dalam kurung dulu aja, ini pakai yang di sini, itu U asteris DT, kemudian dibagi, kemudian dalam kurung lagi itu 2 asteris dx ya, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian asteris lagi, ini dalam kurung ya, kemudian dikali dengan C, kemudian dalam kurung lagi X plus 1, kemudian T, karena ini, kalau tadi sebenarnya ada rumus dari bapaknya, jadi itu melambangkan N ke sekian waktu. Kemudian ini sebentar, ya udah, setelah itu ini dikurangin sama ini, coba aku cek terlebih dahulu. Oh ini belum, jadi masih ada lagi, terus dikurangin sama C dalam kurung ini X min 1, maaf, kemudian T, baru ini tutup kurung 2 kali, setelah itu kita titik koma, kemudian N, dan ini untuk N itu yang for yang di dalam sini, kemudian kita N lagi untuk for yang di belakangnya. Oke, setelah itu kita akan membuat plotnya ini. Nah, kita kasih keterangan plot perubahan konsentrasi terhadap ruang terlebih dahulu. Jadi kita akan mengoreksi N-nya. Jadi N sama dengan correct. Itu N ditambah sama 1 titik koma. Kemudian kita tulis figure untuk menampilkan gambarnya. Kemudian hold on, jangan lupa. Terus ada kita masukin lagi untuk loop pengulangan lagi, yaitu for I
sama dengan 1.2 length itu terus n. Ini n doang. Setelah itu kita enter, kemudian kita masukkan plot. Kemudian ini kita buka kurung 1.2 mm max, kemudian koma c dalam kurung ini titik 2 terus koma, berarti ngambil semua apa namanya garis ya. Terus ini nanti yang n underscore correct ini. Oke, setelah itu ini kita kasih dalam kurung lagi i. Jadi ada kurungnya itu 1, 2, 3. Iya. Oh ya, ini belum pakai tutup kurung dulu. Kita lanjutin. Ini kita kasih tanda petik atau string untuk menampilkan display name. Kemudian kita buka kurung siku, tanda petik t sama dengan, kemudian kita kasih num, bentar. Ini kita spasi, kita tulis lagi untuk num to str. Jadi kita akan mengconvert number to karakter atau string atau array. Kemudian dalam kurung n underscore ya ini n doang. Kemudian dalam kurung lagi i. Terus tutup kurungnya 2 kali. Terus matriksnya tutup kurung buka siku. Jadi aku cek lagi. Oke, ini kita tutup kurung. Terus kita titik koma. Kemudian enter, setelah itu kita jangan lupa n. Karena tadi kita udah mengawali for harus diakhiri dengan n. Kemudian kita ketik x label. Kita akan menamai labelnya itu dengan semisal ini kita string atau petik grid ruang, karena kita tadi memakai ruang terlebih dahulu, kemudian titik koma. Setelah itu ya labelnya dalam kurung grid lagi konsentrasi polutan, satuannya itu mg per l, tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian kita akan masukkan title-nya. Ini kita ketik lagi semisal ini buka kurung siku, terus kita kasih perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang, petik kemudian koma. Kemudian ini Kayla Safa buat menamainnya Tabina underscore 2 kali 40142. Kemudian ini tutup kurung siku dan titik koma. Kemudian kita bisa enter, kemudian jangan lupa dikasih legend, titik koma, dan grid on. Untuk memberi kotak, kita pakai axis type, biar nilai maksimum dan minimumnya itu dibatasin gitu, sesuai sama yang di axis type. Jadi nanti plotnya itu sesuai sama nilai batas maksimum dan batas minimum. Kemudian hold of titik koma. Setelah itu kita akan membuat plot perubahan yang konsentrasi terhadap faktor. Yang aku kasih keterangan plot perubahan konsentrasi. Jadi di sini kan ada ruang sama waktu. Ini yang waktu, kita pakai yang di sini tadi. Oke, ini aku besarin aja biar enak dilihatnya. Oke. Setelah itu kita ketik lagi lanjutannya terhadap waktu. Kemudian koma, enter.
figure untuk menampilkan gambarnya. Terus hold on, jangan lupa titik koma. Kemudian kita akan melakukan looping atau pengulangan dengan statement for i sama dengan 1.2 length ya. Ini memakai variabel yang m karena terhadap waktu. Nih. Kemudian enter, kita akan mengeplot sama kayak tadi dalam kurung 1 dibanding kalau yang waktu itu pakai nmax di sini di nmax, kemudian kita koma c, kemudian dalam kurung m, dalam kurung lagi i. Oke, setelah itu ini koma titik 2. Jadi yang pertama itu baris, yang kedua itu baru kolom. Terus koma, kita akan menampilkan display name-nya, display name. Kemudian koma, kita kasih buka kurung siku, kita kasih petik grid sama dengan ini sampingnya. Terus ini kita kayak tadi num to str, yaitu untuk mengconvert number to character array. Kemudian dalam kurung nilai m. Kemudian ini kita cek apa namanya tandanya. Nah, di m ini kita memakai i. Ini 1, 2, 3 udah, terus kita titik koma dan jangan lupa n. Step for harus ada n. Kemudian kita akan melabeli x-nya, jadi pakai x label dalam kurung tanda petik waktu satuannya detik, kemudian titik koma. Setelah itu kita akan menamai labelnya yaitu dengan konsentrasi polutan, yaitu satuannya itu mg per L. Kemudian titik koma, jangan lupa. Setelah itu kita akan menamai judulnya dengan title dalam kurung, kemudian ini buka kurung siku, petik, kita kasih judulnya itu perubahan konsentrasi polutan terhadap ini waktu. Kemudian koma, kayak tadi kasih nama Kaila Safa Biotabina underscore 40142, kemudian ini aku cek dan titik koma. Biasanya dicek terlebih dahulu buat yang di kurungnya biar nggak ada yang error atau salah, karena itu termasuk hal yang sensitif. Setelah itu kita akan melakukan legend. Untuk membuat legendnya kita kasih titik koma, setelah itu kita seperti biasa grid on biar ada kotak-kotaknya, kemudian exist type biar plotnya nanti menyesuaikan nilai maksimum dan batas minimumnya. Setelah itu kita bisa save as, kita kasih nama semisal ujian Kaila Safa, kemudian kita save. Setelah itu kita baru klik run. Bismillah. Oh, maaf, ini ada error ya di bagian CLC. Jadi harus diteliti lagi. Semoga ini bisa. Ini kita klik running. Nah, ini bisa. Sebentar. Ada di line 26. Oh, ini. Oh ya, jangan lupa dikoreksi lagi. Ini udah. Ini aku running lagi. Bismillah. Sepertinya ada di, nah udah. Nanti jadinya kayak gini. Ini tadi sempat ada error itu ketika di line 54. 54 itu yang di bagian sini ya. Dan display name, kemudian ini ada grid, terus nums. Sepertinya nggak apa-apa.
Dan nanti munculnya kayak gini. Ups, ini ya. Ini. Dan ini untuk yang tadi. Ini ada error itu di bagian. Nah, nanti jadinya kayak gini. Buat yang di waktunya. Ini aku coba lihat lagi. Ini kayak salahnya di bagian M. Ini harusnya M. Ya, M. Harusnya ya. Tapi bener kok harusnya. Ini coba lagi. Tapi masih sama. Cuma nanti hasilnya ini. Biar ke bawah ini aku kasih new line coba. Yang di bagian sini. Ini kita blok, kemudian kita kasih exclude. Nah, kayak gini nanti. Jadi harus pakai new line biar ditaruh di bawah namanya. Terus buat yang di bagian sini. Itu aku mau coba di evaluate selection. Hasilnya sampai kayak gini. Cuman nanti kalau udah jadi, nanti hasilnya kayak gini. Tadi aku udah coba, nanti hasilnya kayak gini. Untuk outputnya hampir sama, cuman ada beda sedikit, tapi yang udah aku kerjain itu yang ini tadi. Jadi hasilnya nanti kayak gini. Ini coba aku cross check lagi aja. Kayaknya aku coba lagi aja. Lah, super guys. Oke, dan ini untuk hasil akhirnya. Setelah tadi beberapa aku cross check, dan ini hasil akhirnya. Ini untuk yang konsentrasi pautan terhadap waktu, dan yang ini untuk konsentrasi pautan terhadap ruang. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai soal ujian pada praktikum pemodelan modul 5 modul MATLAB ini. Cukup sekian dari aku, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau pelafalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.